warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi sebelum kegiatan supervisi akademik dilaksanakan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang banyak untuk fasilitator saya Bapak Inamah Edi Imawan dan juga pengajar praktik saya Bapak Yustiandi yang selama ini sudah banyak membantu saya dan membimbing saya dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-6. Marilah kita ikuti wawancara saya dengan rekan saya Ibu Rena Eka Setiawati yang kebetulan kami sama-sama mengajar di SMK Negeri 1 Pandeglang. Selamat sore Bu Rena. Sore Bu Sri. Apakah mengganggu ini? Pasti ya mengganggu. Alhamdulillah sih kalau untuk jam mengajar saya sudah selesai. Oh ya, syukur alhamdulillah. Berarti kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Oke, siap bisa. Ini kebetulan Bu, saya di kegiatan CGP itu ada aksi nyata yang harus saya lakukan kaitannya dengan materi supervisi akademik. Kebetulan saya ingin melihat bagaimana kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Namun sebelum kegiatan supervisi akademik ini kita lakukan bersama, saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Kegiatan ini untuk mengetahui seberapa jauh persiapan Ibu untuk pembelajaran esok hari atau mungkin jadwal yang mungkin sudah Ibu tentukan nantinya. Seperti itu. Bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa. Baiklah. Beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan untuk Ibu, nanti sudah kiranya Ibu untuk menjawab agar saya tahu kesulitan yang mungkin Ibu hadapi selama persiapan untuk supervisi akademik nanti. Apa kira-kira yang Ibu harapkan sebelum kegiatan supervisi? Sebelum supervisi yang saya harapkan bisa mendapatkan informasi atau pembelajaran yang lebih yang terbaru lagi gitu ya, yang lebih oke lah, yang saya misalkan saya kurang yang ini saya belum tahu tapi saya kan bisa mendapatkan informasi yang baru ya Bu ya. Terus kemudian ada tambahan-tambahan pembelajaran lah mengenai nanti di supervisi kekurangan saya apa gitu. Berarti ada ilmu tambah yang bisa diambil begitu ya. Iya, saya harapkan dari supervisi ini gitu. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi ya Bu ya. Begitu. Iya. Kemudian kapan ini Bu kira-kira? Insya Allah besok saya ada jam belajar. Besok ya. Oh iya. Kira-kira pada pembelajaran besok Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Kebetulan materi kami itu untuk di IPA ya besok mengenai mitigasi bencana alam. Oh, mitigasi penting sekali itu. Ya. Kebetulan kan akhir-akhir ini kita sering ada bencana. Itu dia, apalagi sekarang musim hujan ya. Betul. Jadi itu dia mengenai banjir. Gitu. Pas banget dengan ininya, dengan cuaca sekarang. Kemudian tujuan pembelajaran apa yang sudah Ibu susun untuk penyampaian materi itu? Untuk siswa, ya. Jadi agar si peserta didik ini dia mampu mendefinisikan, maksud saya mendefinisikan mitigasi itu apa, dapat menyebutkan bencana alam itu apa saja sih, gitu kan, yang termasuk dalam bencana alam. Kemudian di sini juga mereka akan belajar mengenai pembuatan makalah. Jadi ada susunan Jadi dari materi ini kita akan belajar mereka apa di dalam penyusunan makalah itu step-stepnya apa aja sih, tahapannya apa saja, gitu. Seperti itu. Terus apakah anak itu perlu melakukan pengamatan terlebih dahulu atau hanya cukup dengan membaca-baca seperti itu Bu? Tentunya ada pengamatan, tapi pengamatannya tidak secara langsung ya Bu ya. Jadi kita paling referensi-referensi lain apakah dari buku-buku, informasi mengenai internet, dari internet gitu. Jadi memang tidak secara langsung karena itu kan bencana alam ini kan kayak banjir, tsunami, nah itu kan lumayan rada ekstrim ya Bu, jadi bisa diambil dari referensi lain seperti dari buku-buku, dari sosmed seperti itu. Baik. Kemudian persiapan apa saja yang sudah Ibu laksanakan untuk supervisi akademik esok? Ya tentunya kalau persiapan pasti perangkat pembelajaran ya Bu, seperti RPP, media, terus kemudian administrasi pembelajaran untuk melengkapi itu kayak buku-bukunya gitu kan mengenai mitigasi itu, materi lah sudah dipersiapkan.
Tapi di sekolah ini kita sudah menggunakan ATP mungkin ya Bu ya? Sudah bukan ATP lagi ya Bu iya, ya? Betul. Modul ajar. Oh iya, modul ajar, betul. Karena kita di kurikulum Merdeka itu. Oh iya. Kemudian apakah selama persiapan ini ada kesulitan Bu? Kalau kesulitan yang namanya kita sharing, kalau saya sih selalu bicara kita sharing dengan siswa ya gitu. Kalau kesulitan ya pastinya ada ya Bu ya, apalagi siswa sekarang itu kan random dan mereka tingkat keberpikiran itu berbeda-beda. Ada yang cepat mengerti, ada yang memang lambat gitu ya. Kesulitannya paling di situ bagaimana. Bahkan ada misalnya mitigasi ini adalah ini perbedaannya seperti ini. Ada saja yang kita harus Bu bisa diulangi atau segala macamnya gitu. Ada pasti kesulitan itu ada. Ada ya. Karena tidak semua siswa sama. Betul. Kemudian adakah strategi dalam menyelesaikan kesulitan yang tadi sudah Ibu sampaikan? Ya paling saya seperti bahan ajar atau kita membagi untuk berdiskusi. Misalkan memang yang ini yang cepat tangkap, jadi yang cepat tangkap itu dibagi ke beberapa kelompok dengan mereka yang memang agak kurang gitu. Jadi tidak kelompok ini yang pintar semua atau yang cepat enggak. Jadi kita berbagi. Jadi mereka berdiskusi itu bareng-bareng, ada yang seolah-olah kayak memimpin gitu, kayak tutor sebaya di dalam masing-masing kelompok tersebut gitu. Berarti bagus sekali ini. Sepertinya Ibu sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul. Di mana siswa sudah dikelompokkan, mana yang kemampuannya tinggi, sedang dan rendah. Luar biasa ini Bu. Kemudian adakah persiapan yang belum Ibu selesaikan untuk kegiatan supervisi pembelajaran besok? Yang belum dipersiapkan, ya paling itu memfikskan pembagian kelompoknya lagi. Kita ketemu dengan siswa ya. Paling itu saja sih belum. Adakah persiapan yang belum Ibu selesaikan kaitannya dengan pembelajaran esok? Ini tentu saja hubungannya dengan supervisi akademik ya Bu ya. Kira-kira apa yang belum selesai Ibu siapkan? Yang belum selesai insya Allah hanya media saja. Hanya media. Jadi keseluruhan yang lain mah sudah Ibu selesaikan ya Bu ya. Kapan kira-kira akan Ibu selesaikan? Insya Allah hari ini lah. Jadi besok kita biar langsung. Jadi secepatnya ya. Secepatnya saya akan selesaikan. Besok biar langsung start. Luar biasa sekali. Kemudian kaitannya dengan pengembangan diri, apa yang kira-kira dapat saya lakukan untuk membantu pengembangan kompetensi Ibu? Jadi saya harapkan di sini dapat mengelola pengelolaan kelas ya Bu. Karena kita lihat kan siswa sekarang ini yang pasca pandemi itu motivasi belajarnya memang agak kurang gitu. Kita harus super ekstra tenaga gitu. Jadi kesulitan saya di sini dalam pengelolaan kelas itu. Jadi bagaimana menggali potensi dan motivasi mereka untuk giat belajar lagi, mau belajar lagi. Iya, baik Bu. Nanti kita berbagi ya Bu ya. Di sesi yang lain mungkin nanti kita berbagi bagaimana kita bisa membangkitkan kembali motivasi belajar siswa yang memang rata-rata gitu pasca pandemi itu motivasi belajarnya cukup menurun. Itu dia. Ya, baik Bu. Bagaimana strategi Ibu menghadapi siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda? Karena dalam satu kelas itu kan pasti Bu ada yang sukanya pembelajaran melalui video, ada yang pembelajaran sukanya membaca, ada yang suka mendengarkan, ada yang praktik langsung. Misalkan kalau kaitannya dengan materi mitigasi, misalkan dia langsung menggunakan alat-alat tertentu atau apa gitu. Nah, ini usaha Ibu dalam menghadapi siswa yang berkarakter berbeda-beda ini bagaimana? Ya, yang seperti saya katakan di awal tadi, saya mulai mengelompokkan mereka gitu, sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Mana yang kira-kira tadi yang misalkan penggunaan video, mana yang memang belajar langsung, mana yang memang harus mendengarkan. Kan ada siswa yang kita bicara, mereka mendengarkan, ada yang harus dengan langsung praktek ya. Jadi dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini seperti yang tadi di awal sudah Ibu sampaikan, mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu ya.
Jadi mereka dikelompokkan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ini kegiatan praobservasi sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini sebagai calon guru penggerak akan sedikit banyak membantu rekan-rekan saya di sini berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah saya terima dari CGP ini setidaknya bisa membantu untuk pengembangan kompetensi baik Ibu Rena khususnya atau mungkin teman-teman yang lain. Nanti kita saling menularkan, berbagi informasi. Iya betul. Mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu juga, terutama dengan kesulitan yang tadi sudah disampaikan. Ya, Bu, terima ya. kasih banyak. Sama-sama, saya yang terima kasih ini. Baiklah, demikian tadi kegiatan praobservasi yang sudah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Rena Eka Setiawati. Kebetulan beliau mengajar mata pelajaran IPA. Ya. Sekian, nanti kita ketemu lagi di kegiatan proses belajar mengajar di kelas, yaitu supervisi akademik. Itu adalah mitigasi. Ini kita akan mempelajari mengenai mitigasi bencana alam yang tujuannya adalah untuk mendefinisikan mitigasi itu apa sih, bencana alam itu macam-macamnya apa saja, ya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah kalian bisa membuat satu makalah yang di dalamnya terdiri atas langkah-langkah pembuatan makalah dari mulai pendahuluan sampai dengan kesimpulan, ya. Seperti yang sudah kita rencanakan minggu lalu, hari ini mitigasinya akan dibagi kelompok, ya, untuk mitigasi bencana alam. Nanti kalian akan membuat materi dari kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Ada mitigasi apa saja yang kalian ketahui yang sudah kita bahas? Mengingatkan kembali, kalau mitigasi itu apa ya? Jadi Bang, bencana. Ya, kalau bencana alamnya itu iya betul, satu musibah, satu bencana. Tapi kalau mitigasinya itu sendiri adalah pencegahan. Jadi mitigasi bencana alam adalah pencegahan bencana alam yang di dalamnya ada poin-poin untuk bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk mengurangi kejadian daripada bencana alam tersebut, seperti itu. Ya, silakan nanti dibagi kelompok itu berdasarkan dengan kelompok masing-masing. 5 kelompok ya, yang tadi ada banjir dan longsor, tsunami, terus kemudian gempa bumi, kebakaran hutan, dan gunung. Jadi jangan lupa kalian
mitigasi. Mitigasi adalah pencegahan alam atau mengurangi dampak dari bencana alam tersebut. Bencana alam tersebut ialah ada 5. Yang satu adalah banjir, yang kedua adalah kebakaran hutan, yang ketiga adalah longsor, yang keempat adalah di dalamnya adalah pencegahan atau untuk mengurangi dampak-dampak dari bencana alam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3. Di mana pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah rekan saya ini, Rena Eka Setiawati, melakukan kegiatan supervisi di kelas. Kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya yang luar biasa, Bapak Yustiandi, yang alhamdulillah hari ini bisa hadir di sekolah saya SMK Negeri 1 Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rena. Sehat Bu? Maaf Ibu saya mengganggu. Waktu mengajar Ibu harusnya ke kelas. Saya minta waktunya sedikit untuk menyelesaikan tugas terakhir ya pasca observasi setelah kemarin kita bersama-sama melakukan kegiatan supervisi di kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan supervisi di kelas kemarin? Alhamdulillah tentunya saya sangat senang sekali ya. Lancar, terus kemudian banyak pembelajaran. Alhamdulillah berarti ada pelajaran yang bisa diambil ya. Kemudian ini sedikit diskusi aja ya Bu ya. Berbagilah antara saya dengan Ibu. Kaitannya dengan refleksi pasca supervisi kemarin. Barangkali ada kesulitan selama Ibu melaksanakan supervisi. Untuk kesulitan ada ya, baik dari saya maupun dari anak-anak. Apalagi yang namanya supervisi, kita tahunya kan dinilai orang ada perasaan deg-degan gitu ya. Deg-degan yang berbeda gitu. Kalau supervisi itu kan biasanya kalau kita ajar biasa kan ya udah gitu kan. Sebetulnya tidak jauh berbeda karena yang kita ajarkan proses dan lainnya sama gitu. Tapi kan ini bedanya ada orang lain yang seolah-olah menilai kita. Begitupun dengan anak-anak gitu. Jadi agak sedikit tegang gitu apa itu aja sih. Siapa tahu nanti dari kesulitan itu bisa berbagi, ada yang bisa saya bantu gitu untuk Ibu. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin? Pelaksanaan kemarin alhamdulillah walaupun itu ada sedikit kesulitan karena anak-anak apa karena dinilai gitu ya, jadi kurang literasi, terus kayak materinya itu kayak ngeblank, tapi walaupun di awal ya kesananya sih lancar gitu. Jadi seperti anak-anak itu wawasannya kurang gitu ya Bu ya. Kemudian apakah selama proses pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan modul ajar? Karena sudah pakai modul ajar ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan modul ajar dan alur pembelajarannya atau tidak? Alhamdulillah sih kalau dilihat dari kemarin itu sudah sesuai karena kita mengikuti proses dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Jadi dari buka sampai dengan refleksi jadi sudah berurutan kan Bu ya. Kemudian pada saat proses belajar mengajar kemarin itu, apakah Ibu menemukan kesulitan khususnya dalam mengajar atau mungkin dalam mengelola kelas? Iya, kesulitan ada. Anak-anak yang handle anak-anak yang aja, yang fokus seperti bicara mereka kurang mendengarkan, ya. Jadi kita harus ekstra gitu. Jadi dalam pembagian kelompoknya gitu ada yang, saya nggak mau
Kemudian adakah rencana ke depan nih upaya Ibu dalam mengatasi kesulitan yang tadi sudah Ibu sampaikan? Ya, rencana ke depan pasti ada untuk memperbaiki pembelajaran, pengelolaan kelas, itu pasti dipikirkan lah ya. Jadi kira-kira ide apa lagi nih yang harus dilakukan untuk Ini metode pengajarannya gitu ya. ada bantuan gitu apa kalau mulai diskusi apa kayak kemarin diferensiasi. Oh iya, pembelajaran berbicara. Ibu sudah mulai mencoba itu mungkin ya? Belajar Belajar. Bagus itu. Jadi walaupun belum, mungkin kalau misalkan di belum sempurna lah ya, jadi masih belajar, sama-sama belajar. Ya, tapi kita bisa berbagi ya Bu ya. Itu harapan saya. Kemudian apakah ada rencana lain lagi Bu? Untuk kelas dia, paling rencana lain menerapkan ya metode itu. Jadi kalau kemarin diskusi, nah sekarang teman sebaya atau apa, Nanti bisa kita barangkali karena di sini saya sebagai CGP ya Bu ya, barangkali ada ilmu baru yang saya terima nanti bisa kita sharing bagi pengalaman. Apa komitmen Ibu ke depan? Ya, insya Allah seperti yang saya katakan tadi akan mempergunakan metode yang baru ya. Jadi biar pembelajaran dengan itu menarik, biar anak-anak itu kangen sama bukan sama-sama saya sama pembelajarannya. Jadi kehadiran Ibu ditunggu anak-anak gitu ya. Apalagi kira-kira apalagi. Iya, bagus sekali itu. Semoga nanti dengan kita berkolaborasi seperti ini, jadi guru-guru yang lain pun memahami bahwa supervisi itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Kebetulan saya yang sudah lebih dahulu di CGP bisa membagikan ilmu yang sudah saya terima selama ini ke Ibu dan juga ke beberapa rekan yang lain. Sukses ya Ibu ya. Semoga nanti pembelajaran lebih baik, lebih berkembang lagi ke sini.